9 bulan, hanya dalam waktu 9 bulan 1 juta korban akibat COVID-19 sudah berguguran. Ini menjadi satu perhatian tidak hanya di Indonesia saja, tapi tentunya di seluruh dunia. Karena seluruh negara, hampir 200 negara di seluruh dunia semuanya merasakan dampak secara ekonomi dan dampak dari kesehatan. Dampak dari kesehatan tentunya sudah jelas terpampang di layar Anda. Kematian COVID-19 sudah mencapai 1 juta orang. Dampak dari sisi ekonomi diproyeksikan oleh OECD bahwa pertumbuhan ekonomi global bisa terkoreksi di angka 6 hingga 7,6%. Begitu juga dengan dari riset dari World Bank yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global bisa terkoreksi di rentang kurang lebih 5 hingga 6%. Bagaimana dengan di Indonesia dan apa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air? Akan kita bahas selengkapnya. Miris kematian COVID-19 yang sudah mencapai 1 juta orang. Datanya hari ini yang kita paparkan akan berfokus pada angka kematian yang sudah berada di 1 juta orang secara global. Penyebarannya secara global di 33,63 juta. Kematiannya sangat jelas di sini 1.007.000 jiwa. Kemudian yang sembuh dikatakan 24,94 juta atau di sini kurang lebih ada 74% untuk recovery rate-nya. Walaupun 74% recovery rate, tapi ini tidak merata di seluruh negara karena ini juga dibarengi dengan fatality rate di beberapa negara yang dikatakan masih tinggi, bahkan ada beberapa negara yang masih double digit, tetapi secara keseluruhan di sini ini bisa menjadi satu faktor pendorong agar negara-negara ini bisa menjadi lebih optimis setelah melihat angka kesembuhan di sini berada di angka 74% untuk recovery rate-nya. Sayangnya fatality rate di sini berada di angka 3%, di mana 3% ini walaupun kita membandingkan dengan virus-virus sebelumnya seperti MERS dan juga SARS yang berada di kisaran fatality rate 35% dan juga SARS berada di 9 hingga 16% untuk fatality rate-nya. Di sini memang untuk COVID-19 secara keseluruhan dikatakan hanya 3% saja. Tetapi hanya 3% ini tidak boleh dipandang main-main karena tentunya kita melihat jumlah korban yang tewas sudah berada di angka 1 juta. Mari kita lihat di sini jejak historikal dari 3 kuartal berturut-turut dunia dihantui dengan pandemi COVID-19. Korban pertama muncul di bulan Januari, tepat di awal Januari, 1 Januari, di mana korban pertama kematian akibat COVID-19 berasal dari Wuhan, China. Jumlahnya hanya 1 orang. 10 hari kemudian di tanggal 11 Januari kemudian meningkat menjadi 11 orang. Dilanjutkan terus hingga bulan Maret. Pandemi ini tidak tertahankan hanya di China saja, mulai merembet ke Amerika Serikat di bulan Maret. Di bulan April mulai memasuki wilayah-wilayah Eropa dan jumlahnya sangat tajam peningkatannya di sini. Angka kematiannya hingga 1.007.000 jiwa, data terakhir yang kami himpun di sini. Angka peningkatan kematian perharinya pun juga dikatakan sangat signifikan. Karena dari bulan April di sini, awal April hingga ke bulan Mei di sini jumlah korban jiwa pada saat itu di bulan April hanya kisaran 200.000 orang. Tetapi di bulan Mei langsung melonjak menjadi sekitar 400.000 jiwa. Di bulan Juli meningkat menjadi 700.000 jiwa dan voila, di akhir September tepat kurang lebih di tanggal 28 September 2020 jumlah korban jiwa sudah berada di angka 1 juta korban jiwa. Pertanyaannya sederhana, ke angka berapa angka kematian akan berlanjut di kemudian hari apabila vaksin dan juga obat-obatan dikatakan sudah tidak ampuh untuk menekan angka penyebaran daripada COVID-19. Karena kita tahu bahwa virus ini tidak hanya memakan korban jiwa yang kaya, yang miskin, yang statusnya apapun, yang tua dan muda pun juga di sini bisa menjadi korban kematian akibat COVID-19. Mari kita lihat data selanjutnya. Ini kita membandingkan kematian akibat COVID-19 di berbagai negara, di mana kami sudah mengambil ini 3 negara teratas, Amerika Serikat, India dan juga Brasil. Ada Inggris di sini dan kita membandingkan dengan tanah air, Indonesia dan juga asal mula penyebaran, yaitu yang terakhir dari Wuhan, China. Di Amerika Serikat penyebarannya sudah di angka 7 juta. Kemudian yang sembuh di sini dikatakan 4,62 juta orang. Sayangnya ada jumlah kematian di sini sekitar 210.000 jiwa. Ini menjadi angka kematian yang tertinggi di sana, di seluruh dunia. Kalau kita membandingkan. Fatality rate-nya di sini dikatakan berada di angka 2,84, mendekati angka fatality rate global. Dan juga Amerika berada di peringkat pertama untuk penyebaran kasus COVID-19. Kita bandingkan dengan India yang
mengejar peningkatan penyebaran jumlah kasus COVID di sini, di mana di beberapa bulan lalu India masih berada di peringkat tidak masuk ke dalam 10 besar, tetapi hingga sebulan hingga 2 bulan lalu angka penyebarannya berada di angka 6,15 juta orang. Yang sembuh dikatakan di sini lumayan tinggi, mendekati angka penyebarannya 5,1 juta orang. Kemudian angka kematian di 0,09, fatality rate-nya di sini dapat Anda lihat 1,56. Kita melihat juga Brasil seperti itu yang berada di peringkat ketiga. Namun yang menarik di Inggris adalah di sini dikatakan kenapa tidak ada orang yang sembuh di negara Inggris. Nah, ini menjadi pertanyaan juga karena menjadi anomali statistik. Dikatakan bahwa cara pencatatan korban jiwa akibat COVID-19 di sini agak aneh di Inggris karena yang sembuh pun apabila meninggal 3 bulan kemudian bukan karena COVID-19 masih tetap dikatakan kematian akibat COVID-19. Jadi dikatakan siapapun yang sudah pernah terkena COVID-19 di Inggris dan kemudian meninggal beberapa bulan kemudian akibat penyakit yang berbeda atau sebab yang berbeda akan tetap dicatatkan sebagai kematian akibat COVID-19. Di Indonesia jumlahnya kematian di angka 10.000, ini juga memprihatinkan sehingga kita mendorong pemerintah bagaimana caranya agar vaksin dan juga obat-obatan bisa cepat didistribusikan. Peringkat global Indonesia ada di peringkat ke-23, Wuhan di 44 peringkatnya, di mana jumlah penyebarannya masih belum menyentuh 100.000, di sini tetap dipertahankan oleh China di 85.000. Kita lihat kepada dampak daripada COVID-19 untuk ekonomi global dan Republik Indonesia. World Bank menyatakan bahwa 93% negara akan mengalami resesi. Lantas Indonesia seperti apa? Di kuartal ketiga, Sri Mulyani mengatakan bahwa kita akan ada kemungkinan untuk terkoreksi di rentang minus 1% hingga minus 3% untuk kuartal ketiga. Angka kemiskinan global pun ini menjadi satu perhatian bagi seluruh dunia karena dikatakan akan meningkat ke 3%. Begitu juga dengan di Indonesia karena angka kemiskinan di Republik Indonesia juga naik di kisaran 9,8%. Jumlahnya di kisaran 5 hingga 6 juta orang peningkatannya. Dan pengangguran di sini naik 5,3 juta orang untuk di Indonesia saja. Daya beli dikatakan menurun dan gelombang PHK dari berbagai sektor pun mulai bermunculan. Ini tentunya mendorong kekuatan ekonomi dari setiap negara dan tidak hanya di Indonesia. Saya bawa Anda ke data yang selanjutnya. Di sini kita kemudian melihat stimulus apa yang sudah diberikan secara fiskal di sini, di mana Jepang kemudian menjadi 42% dari PDB, dana yang sudah digelontorkan oleh Jepang sendiri. Kemudian negara Jerman 33%, kemudian negara Italia di sini 21% dari PDB, Amerika 13%, China 4,8% dan Indonesia sendiri 4,2%. Nah, ini menjadi satu perhatian menarik bagi pemerintah juga, walaupun di sini angkanya kecil dan beberapa analis mengatakan bahwa bagaimana caranya nilai stimulus senilai 695 triliun rupiah ini bisa kembali menggerakkan ekonomi, atau 695 triliun atau 4,2% ini bisa kembali menggerakkan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran PDB-nya sekitar 15.000 hingga 16.000 triliun rupiah. Tentunya kita akan menantikan bagaimana nanti akhirnya sentimen obat yang kemudian akan diproduksi oleh Bio Farma untuk Avigan dan juga Favipiravir, kemudian vaksin-vaksin yang akan dikatakan didistribusi di 2021 akan seefektif apa. Ini kembali menjadi pertanyaan dan juga tentunya menarik untuk diperhatikan bahwa Sri Mulyani baru saja mengatakan bahwa di tahun 2021 nanti pertumbuhan ekonomi bisa saja dikatakan cukup agresif di angka 5%. Akan seperti apa? Tentunya kita nantikan karena di kuartal ketiga sendiri kita sudah akan berada pada ancaman resesi.